Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila dengan NIM 24411060236. Di sini saya memilih lokasi observasi untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Kearsipan. Itu ada di Klinik Ibunda Banjarnegara. Kenapa saya memilih lokasi tersebut? Karena yang pertama itu lokasinya itu mudah dijangkau dan juga saya ingin mengetahui terkait sistem kearsipan di klinik ibunda tersebut. Dan yang terakhir itu saya ingin tahu apakah di klinik ibunda Banjarnegara itu sudah ada aplikasi sendiri untuk sistem kearsipan klinik ya. Saya memilih menginstal aplikasi Omeka karena di klinik ibunda itu belum ada aplikasi untuk menginput arsip-arsip. Paling di sana itu hanya digolongkan kayak menyimpan dengan softfile itu seperti kayak surat misalnya surat izin observasi, intinya surat yang sekiranya itu yang contoh misal proposal Agustusan atau apa, itu hanya disimpan di software. Jadi belum ada sistem aplikasinya itu aplikasi sendiri di klinik ibunda. Jadi saya memilih untuk menginstalkan Omeka untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen arsip. Nah, sebelumnya saya juga ada sedikit wawancara terkait sistem kearsipan di klinik ibunda itu. Kan untuk arsip apa saja yang disimpan itu di sana banyak. Itu contohnya itu ada surat kontrak pegawai, itu seperti kayak dokter, terus perawat dan lain-lain. Itu di sana itu setiap folder atau dokumen yang nanti akan untuk penyimpanan itu dibedakan setiap warnanya. Contoh untuk dokter itu warna merah, untuk perawat warna putih dan lain-lain. Jadi di sana digolongkan sesuai misal golongkan kayak dokter itu warna merah gitu. Jadi beda-beda agar memudahkan pencarian. Dan di sana untuk kontrak pegawaian itu kontrak pegawaian. Jadi untuk pegawai yang sudah lama itu akan di belakang sendiri, jadi di bawah sendiri. Dan untuk kontrak kayak pegawai yang baru itu akan paling atas sendiri. Jadi nanti untuk pencarian itu akan memudahkan. Dan itu tadi dan itu setiap folder bukan per unit ya, tapi folder kepegawaian jabatan itu di sana itu dibedakan menggunakan warna gitu. Dan untuk kearsipan sendiri di sana itu ada ruangan sendiri di mana itu untuk menyimpan arsip-arsip. Contohnya itu ada rekam medis. Rekam medis itu kan termasuk arsip. Jadi di sana itu ada ruangan sendiri di mana tidak boleh dimasuki sembarang orang karena hanya untuk pegawai yang di bagiannya itu yang bisa masuk. Jadi kayak pegawai-pegawai di situ. Soalnya ada SOP-nya. Dan di situ itu ada pegawainya sendiri untuk pengelolaan itu. Nah, selanjutnya untuk bagaimana pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di klinik ibunda itu untuk arsip dinamis kan arsip yang masih digunakan. Jadi di sana itu masih ada pengelolaannya sendiri. Itu contohnya itu untuk arsipnya itu di sana itu untuk masa berlakunya arsip atau masa penyimpanan itu ada di 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun itu nanti ada penyusutan arsip. Nah, terus tapi untuk masa berlaku surat seperti surat-surat atau proposal, misal proposal Agustusan dan lain-lain, itu hanya berlaku 1 tahun. Di sana tetap disimpan, tapi nanti sekiranya sudah 1 tahun itu bakalan ada penyusutan. Nah, untuk yang lainnya itu ada di 5 tahun untuk seperti rekam medis dan lain-lain. Intinya selain surat yang seperti misal proposal itu ada di masa berlakunya atau masa penyimpanannya itu 5 tahun. Setiap 5 tahun itu nanti akan ada penyusutan. Nah, selanjutnya apakah di sana itu sudah diberlakukan pemusnahan arsip, dan jika ada itu kan bagaimana cara pemusnahan arsip itu? Jadi di sana itu yang sudah tadi saya sebutkan, di sana ada 5 tahun untuk 5 tahun masa penyimpanan arsip.
ya, itu setiap 5 tahun ada pemusnahan, pemusnahan sekiranya file-file yang sudah tidak penting atau sudah tidak digunakan itu di apa ya namanya di diambil untuk penyusutan atau untuk dimusnahkan. Nah, untuk dimusnahkan. Dan dengan cara apa? Kalau di sana itu dengan cara dibakar. Jadi arsip-arsip yang sudah tidak dipakai itu nanti akan dibakar. Jadi dengan cara dibakar kalau di sana. Dan untuk yang 1 tahun itu seperti proposal itu juga dengan cara dibakar. Semuanya arsip-arsip untuk pemusnahan arsip di sana itu dengan cara dibakar. Dan untuk kendalanya itu dulu ada karena pergantian HRD, jadi ada arsip-arsip yang ke bawah ke sana itu. Jadi itu untuk kendalanya itu jadi harus memindahkan arsip. Tapi untuk sekarang itu belum ada kendala karena ada orang yang ditugaskan untuk mengelola si arsip tersebut gitu. Di video selanjutnya itu ada tahap penginstalan Omeka. Dan untuk kendala yang dihadapi pas penginstalan Omeka itu ada di sebelumnya kan kalau masuk ke Omeka awalnya itu tampilannya error. Nah di situ kan nanti akan kita ke file lagi terus masuk ke Notepad. Nah di situ pas di Notepadnya itu saya ada keliruan, itu hurufnya ada yang salah, jadinya pas masuk ke Omeka itu error terus. Tapi habis itu pas udah saya cek kembali itu sudah benar semua, jadi pas masuk itu bisa login, sudah tidak error. Mungkin itu saja kendala yang saya hadapi pas penginstalan Omeka. Nah untuk arsip atau file apa saja yang atau arsip apa saja sih yang diinput kemarin itu, saya yang pertama itu saya ada menginput 3 arsip bersama mbak yang saya wawancarai, atau itu yang saya wawancarai itu ada 3 arsip yang saya input. Itu yang pertama ada tentang kearsipan yang ada di Poli Anak, Poli Gigi, dan ada arsip tentang brosur layanan yang ada di Klinik Ibunda. Itu saya hanya 3 arsip yang saya input, dan di situ saya sedikit ada tutorial ke mbaknya yang kemarin saya observasi itu gimana cara mengupload arsip di Omeka gitu aja. Terima kasih.
Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.